semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Ita Tristanti, absen 5 dari kelas 12 4 semester. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya reaksi gelap pada fotosintesis. Selamat menyaksikan. Di sini aku punya pisang. Tentunya kalian sering makan kan? Pisang itu rasanya manis. Kenapa ya pisang bisa manis? Ya benar, tentunya pisang mempunyai kandungan glukosa di dalamnya. Tidak hanya pisang sih, kebanyakan buah-buahan ya. Kalian pernah kepo gak sih bagaimana tumbuhan bisa menghasilkan glukosa sehingga bisa dihasilkan buah-buahan seperti contohnya pisang ini? Mari kita bahas. Fotosintesis terbagi menjadi dua tahapan, reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang memerlukan cahaya matahari, sedangkan reaksi gelap tidak memerlukan cahaya matahari. Sebagian besar orang hanya tahu bahwa fotosintesis itu terjadi di dalam daun. Ternyata terdapat lebih detail di dalam daun mana terjadinya proses fotosintesis tersebut. Ternyata proses fotosintesis tersebut terjadi di bagian kloroplas daun. Di dalam kloroplas tersebut tentunya terdapat banyak bagian-bagiannya lagi, seperti membran dalam, membran luar, tilakoid, granum yang merupakan kumpulan dari tilakoid, grana yang merupakan kumpulan dari granum, serta stroma. Reaksi terang ini terjadi di dalam tilakoid, sedangkan reaksi gelap terjadi di dalam stroma. Reaksi gelap dikemukakan oleh Dr. Melvin Kelvin dan Andrew Benson pada tahun 1961. Mengapa dinamakan siklus? Karena proses ini terjadi secara berulang-ulang seperti terjadinya hujan. Reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH. ATP dan NADPH ini akan digunakan dalam reaksi gelap untuk menghasilkan gliseraldehida 3-fosfat atau G3P untuk membentuk glukosa. Siklus Kelvin terdiri dari 3 fase. Yang pertama adalah pengikatan atau fiksasi, yang kedua adalah reduksi, dan yang ketiga adalah regenerasi. Mari kita bahas satu persatu. Siklus Kelvin. Tahap pertama adalah 3 karbon dioksida disatukan dengan 3000 losa bifosfat akan menghasilkan 6 molekul 3-fosfogliserat. Dalam reaksi ini terdapat enzim Rubisco yang mengkatalisir. Reaksi ini disebut fiksasi. Kemudian proses selanjutnya adalah dari 6 molekul 3-fosfogliserat akan diubah menjadi 6 molekul gliseraldehida 3-fosfat atau yang sering disebut G3P. Dalam pembentukan ini dibutuhkan 6 molekul ATP. Ketika ATP ini sudah digunakan, tersisa ADP. Selain ATP, dibutuhkan juga NADPH. Ketika NADPH sudah dipakai, tersisa NADP+ dan H+. Proses ini disebut reduksi. Proses selanjutnya, dari 6 molekul gliseraldehida 3-fosfat atau G3P, salah satu di antaranya keluar. Inilah yang menjadi poin penting dalam siklus Kelvin ini karena merupakan hasil dari reaksi gelap. Sedangkan 5 lainnya akan diubah lagi menjadi 3000 losa bifosfat atau kembali ke siklus lagi, akan berputar begitu seterusnya. Dalam pengubahan 5 gliseraldehida 3-fosfat menjadi 3000 losa bifosfat memerlukan 3 molekul ATP. Ketika ATP sudah digunakan, tersisa
3 molekul ADP. Proses ini disebut regenerasi. Satu molekul gliserol dehidratika fosfat atau G3P ini dihasilkan dalam satu kali siklus. Padahal untuk membuat glukosa diperlukan 2 molekul gliserol dehidratika fosfat. Jadi untuk membentuk glukosa diperlukan 2 siklus Kelvin. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.